Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ekspresi tersenyum Penatua Ling menjadi semakin jelas. Integrasi domain Long Hao Chen tidak hanya membuat domain mereka bertiga menjadi lebih murni, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kultivasi mereka. Selain itu, domain keenam orang yang bersatu itu memunculkan sisi yang lebih kuat, menempatkan mereka pada posisi yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, bahkan jika pada akhirnya kuil pendeta disingkirkan lebih awal, mereka mungkin masih bisa melampaui kuil ksatria dan kuil penyihir. Ini bisa disebut sebagai peluang besar, karena mereka seharusnya segera disingkirkan. Ini adalah kartu truf rahasia Long Hao Chen yang terpikir olehnya setelah Long Tianying memberinya deskripsi terperinci tentang kontes yang akan berlangsung di dalam Seinbet. Domain Dewa Cahaya miliknya menguasai semua energi spiritual suci. Dalam kontes domain ini, meskipun ada celah di antara pusat kekuatan 6 kuil besar, celah ini tidak terlalu lebar. Dengan bersatu dengan pihak lain, dia pasti akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Bright Glimmer of Hope awalnya berada di 3 besar dalam pertempuran domain ini dalam hal kekuatan, tetapi dalam bentrokan langsung mereka belum tentu akan meraih kemenangan melawan kuil ksatria dan kuil penyihir. Namun dengan penambahan kuil pendeta, mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar. Long Hao Chen sebenarnya memiliki beberapa pilihan lagi. Mereka juga dapat mengandalkan kuil prajurit, lagi pula Qiu Yong Hao juga merupakan pengguna cahaya. Namun ketiga kuil prajurit menggunakan atribut energi spiritual yang berbeda, dan mengandalkan Qiu Yong Hao yang melucuti medan mereka untuk memaksakan sesuatu di antara mereka. Hal ini memperumit keadaan situasi di dalam spiritual bed sangat kacau, dan Long Hao Chen tidak memiliki energi yang begitu luas. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada pilihan itu. Pilihan berikutnya yang tersedia adalah kuil ksatria dan kuil pendeta. 3 kuil ksatria juga merupakan pengguna cahaya, dan cukup dekat dengan Long Hao Chen. Namun jangan lupa bahwa ketiganya sangat kuat. Long Tianying memiliki amplifikasi Divine Throne miliknya dan Yang Haoyu memiliki Starry Sky Domain. Long Hao Chen tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah dengan domain Dewa Cahaya miliknya. Dan kuil-kuil lainnya kemungkinan besar akan menunjukkan ketidakpuasan. Jadi Long Hao Chen akhirnya memutuskan bahwa ia mungkin juga memilih kuil pendeta. 3 domain pendeta yang lembut akan menunjukkan penolakan paling sedikit di depan domain Dewa Cahaya miliknya, dan kuil pendeta awalnya berada dalam posisi yang lemah di antara ke-6 kuil. Menarik mereka ke sisinya tidak akan memengaruhi pertikaian antara kuil ksatria dan kuil penyihir. Dengan cara ini, kuil pendeta menunjukkan penerimaan yang jauh lebih tinggi terhadap asimilasi domain miliknya. Rencana Long Hao Chen tidak diragukan lagi berhasil. Melihat senyum di wajah Tetua Ling membuatnya sangat rileks. Keadaan baru mereka yang stabil dan mendapatkan keuntungan dari penguatan domain Dewa Cahaya menstabilkan domain ketiga pendeta. Long Tianying melirik Long Hao Chen dengan perasaan muram, diam-diam berpikir, bocah ini benar-benar memanfaatkan kuil pendeta dengan cara seperti itu. Bahkan jika dia tidak bisa bersatu dengan domain saudara Yang, dia seharusnya berkonsultasi dengan kita sebelumnya, minta saja saudara Yang berhenti dan itu saja. Namun, kesuramannya hanya berlanjut untuk waktu yang singkat sebelum dia kembali normal. Diam-diam dia menganggap situasi itu lucu jika cucunya benar-benar melakukannya, mereka bisa takut bahwa 5 kuil lainnya akan menunjukkan ketidaksetujuan kolektif. Orang ini benar-benar cerdas. Pertarungan domain terus berlanjut tanpa ketegangan, dan 1 jam kemudian, kuil assassin dan kuil spiritual mundur secara berurutan. Kuil ksatria, kuil penyihir, dan pihak yang dibentuk oleh Long Hao Chen dan kuil pendeta berdiri dalam konfrontasi. Dalam keadaan seperti ini, hasilnya datang tanpa ketegangan. Ketika hari mulai meredup, 3 pusat kekuatan dari kuil penyihir akhirnya dikeluarkan dari Seinbet. Kuil penyihir sudah kalah, kuil ksatria tidak punya alasan untuk terus bertahan, lagi pula mereka tidak punya cara untuk berdiri di atas kelompok Long Hao Chen. Oleh karena itu, ketiga ksatria itu langsung menyerah begitu saja. Setelah itu, 3 orang Long Hao Chen dan kuil pendeta memisahkan diri, dan 3 orang kuat dari kuil pendeta secara sukarela mengundurkan diri tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen, Cai Er dan Chen Ying akhirnya meninggalkan Seinbet di akhir. Pertandingan telah berakhir, hasilnya pun diumumkan. Wasit utama Chen Zidian mengumumkan, pertempuran domain dari pertemuan besar kuil telah berakhir.
Nomor 1 adalah Bright Glimmer of Hope, nomor 2 Kuil Pendeta, nomor 3 Kuil Ksatria, nomor 4 Kuil Penyihir, nomor 5 Kuil Spiritual, nomor 6 Kuil Assassin, dan nomor 7 Kuil Prajurit. Mengingat penambahan Bright Glimmer of Hope tahun ini, dan setelah berkonsultasi dengan staf terpilih, hadiah nomor 1 telah ditingkatkan menjadi 600, dan 5 terakhir secara bertahap turun menjadi 100, dengan posisi terakhir tidak menerima apapun. Jumlah poinnya adalah sebagai berikut: Bright Glimmer of Hope 1042, Kuil Ksatria 698, Kuil Pendeta 620, Kuil Penyihir 555, Kuil Spiritual 378, Kuil Assassin 164, Kuil Prajurit 24. Selain celah antara Bright Glimmer dan yang lainnya, Kuil Pendeta dapat digambarkan sebagai pemenang terbesar selain Bright Glimmer of Hope, setelah melampaui Kuil Penyihir dalam satu gerakan, dengan naik ke posisi ketiga. Peristiwa besar seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah pertemuan besar kuil untuk sesaat, baik Kepala Kuil Pendeta Ling Xiao, dan Tetua Ling berseri-seri dengan gembira. Pandangan mereka ke arah tim Long Hao Chen penuh dengan niat baik. Chen Zidian terus berkata, besok, tahap terakhir akan dimulai. Karena jumlah kontestan yang tinggi, dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan menjadi langit. Kompetisi individu telah membuat lapangan hancur, belum lagi kompetisi tim. Itu akan menjadi 10 lawan 10, dalam pertempuran tanpa batasan peralatan. Jadi, dengan membuat panggung pertempuran tim menjadi panggung udara, dan itu pasti berada di ketinggian yang jauh dan jauh dari kota suci. Kepala wasit. Tepat pada saat ini, Chen Hongyu melangkah maju, mengangguk ringan kepada Chen Zidian. Chen Hongyu dengan tidak senang berkata, Ketua wasit, saya percaya Anda telah melihat proses pertempuran domain sebelumnya. Saya yakin pasukan pemburu iblis Bright Glimmer of Hope tidak menang dengan adil. Melihat kuil pendeta berdiri di atas mereka, Chen Hongyu sekali lagi tersinggung. Benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu silakan sampaikan pandangan Anda, para kontestan dari kuil lain. Tianying, Anda mulai. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Tianying. Long Tianying menjawab dengan senyum tenang, saya belum pernah melihat Long Tianying melakukan trik curang. Meskipun kami juga kalah, saya sangat yakin dengan kekalahan saya. Saya memang kakeknya, tetapi saya akan tetap menyampaikan pandangan saya. Izinkan saya bertanya kepada kalian semua, bahkan jika kalian tahu tentang metode ini, siapa di antara kalian yang bisa melakukannya? Saya dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa. Kontrol kuat Long Hao Chen atas wilayah kekuasaannya memungkinkannya bergerak tanpa hambatan di seluruh Seinbet, menyerap 3 wilayah kuil pendeta dalam sekejap dengan kontrol dan integrasi. Itu adalah pertunjukan kekuatan tanpa syarat. Izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah ada di antara kalian yang akan bertindak berbeda di hadapan kesempatan baik yang sama? Ketika dihadapkan dengan pilihan untuk keluar atau bergabung dengan Bright Glimmer of Hope. Mendengar jawaban Long Tianying, tetua di dekatnya Ling tersenyum tipis, Tianying tidak salah. Pertama-tama kesampingkan bagaimana Hao Chen melakukannya, tidak ada orang lain yang akan menolak tawaran yang begitu bagus. Kita dapat dianggap telah mengambil bagian dalam kecemerlangan Bright Glimmer of Hope kali ini. Seng Yue dari kuil Assassin tertawa acuh tak acuh, menatap Chen Hongyu sekilas, menanggapi dengan nada meremehkan, biarkan saja kau tidak berguna. Mengapa menyalahkan ini dan itu? Sungguh karakter yang kurang. Apa yang baru saja kau katakan? Chen Hongyu meledak dalam ledakan amarah, melotot ke arah Seng Yue. Keduanya awalnya tidak akur, ditambah dengan faktor kuil spiritual dan kuil assassin yang berseberangan di pertemuan besar kuil. Seng Yue tidak memberi sedikit pun kelonggaran, jadi apa? Ingin bertarung duel dengan kau yang tidak yakin? Cukup, Chen Zidian berteriak. Bagaimana denganmu, Yong Hao? Chen Zidian mengalihkan pandangannya ke Qiu Yong Hao. 3 dari 6 kuil telah menyatakan persetujuan mereka terhadap Bright Glimmer of Hope. Qiu Yong Hao menunjukkan senyum pahit, saat itu, kami sudah tersingkir, dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi di dalam Seinbet. Kuil prajurit kami tidak mau mengungkapkan pandangan kami. Sebagai kawan terbaik kuil penyihir, Qiu Yong Hao tidak bisa langsung mendukung pasukan pemburu iblis secercah harapan terang kali ini. Namun, dia punya pandangannya sendiri di tengah kekecewaan, dia punya beberapa pemikiran. Demi masa depan kuil prajurit, dia harus merencanakan ke depan, pertama-tama dengan tidak menyinggung pasukan pemburu iblis secercah harapan terang. Mereka sama sekali tidak menyangka kekuatan mereka bisa mencapai sejauh itu.
Setelah 3 tahap, mereka memimpin dengan lebih dari 1000 poin. Baik kuil ksatria maupun kuil penyihir akan merasa hampir mustahil untuk membalikkan keadaan di tahap akhir. Pedang Hao Yue emas ungu milik Long Hao Chen yang kuat, dan peralatan suci yang mereka bertiga tunjukkan hari ini, semuanya adalah demonstrasi aset besar milik secercah harapan terang. Chen Zidian mengangguk. Dari 6 kuil besar, 3 berada di pihak mereka dan 1 netral, jadi tidak perlu meminta kuil penyihir untuk mengambil keputusan. Namun, karena menghormati kuil penyihir, Chen Zidian menatap Li Zengzi dengan tatapan ingin tahu. Li Zengzi tetap sangat tenang, seolah tidak lagi terpengaruh oleh kesuraman kuil penyihirnya yang menerima posisi keempat dalam pertempuran domain. Kepala wasit, kawan-kawan. Pertama-tama saya setuju dengan pernyataan Anda sebelumnya. Meskipun Bright Glimmer of Hope menggunakan beberapa trik dalam pertempuran domain ini, mereka berhasil melakukannya dengan kekuatan mereka. Tanpa keistimewaan domain Dewa Cahaya Long Hao Chen, mereka tidak mungkin mencapai sejauh ini. Bahkan jika mereka tidak bersatu dengan kuil pendeta, mereka sangat mungkin tetap berakhir sebagai pemenang terakhir. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi tentang masalah ini. Long Tianying tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Selain itu, aku punya saran. Li Zengzi melanjutkan, kompetisi sudah mencapai sejauh ini, tidak akan ada perubahan besar pada peringkat akhir lagi. Jadi aku yakin tidak perlu lagi mengadakan pertarungan tim terakhir. Pertarungan tim yang melibatkan begitu banyak orang, dan terlebih lagi memungkinkan penggunaan peralatan, akan sangat mudah mengakibatkan cedera. Pertemuan besar kuil ini seharusnya berakhir dengan peringkat saat ini. Meskipun pertemuan besar kuil adalah masalah penting yang terjadi setiap 10 tahun sekali, itu juga pasti akan menarik perhatian kaum iblis. Kita semua adalah pusat kekuatan puncak kuil kita, jadi menghemat waktu sebanyak mungkin akan menjadi yang terbaik. Jadi aku yakin bahwa masalah terpenting selanjutnya adalah menyiapkan aliansi, dan membuat persiapan untuk serangan balik di masa depan terhadap kaum iblis. Pidato Li Zengzi tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir. Pernyataan Li Zengzi menyiratkan bahwa kuil penyihir menyerah pada perjuangan mereka dalam pertemuan besar kuil ini. Li Zengzi ini masih tahu hal-hal mana yang harus diprioritaskan. Chen Zidian mengangguk, pertemuan besar kuil adalah acara simbolis yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Mengurangi jumlah panggung pasti tidak disetujui oleh semua kuil. Silakan angkat tangan, semua yang setuju untuk mengakhiri pertemuan lebih awal. Li Zengzi yang tampak tenang adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Segera setelah itu, kuil ksatria dan Bright Glimmer of Hope mengikuti dengan mengangkat tangan mereka sendiri. Situasi ini benar-benar yang paling ideal di mata mereka. Kepala kuil prajurit Qiyu Yonghao melirik Li Zengzi, mengangkat tangannya, dia dipenuhi dengan kekaguman rahasia terhadap Li Zengzi. Seng Yue juga mengangkat pandangannya, penuh penghargaan terhadap Long Hao Chen dan Cai Er. Akhirnya, kedua anak muda ini berdiri di puncak umat manusia. Di sisi kuil pendeta, Ling Xiao dan Ling Lao secara alami tidak menunjukkan perlawanan. Mereka saat ini telah mencapai peringkat ketiga, skor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kuil pendeta. Jika satu pihak paling bersedia untuk mengakhiri kompetisi pada saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah mereka. Hanya satu tangan yang tidak terangkat, dan sekarang satu-satunya pihak yang tersisa adalah kuil spiritual. Semua tatapan tertuju pada Chen Hongyu. Selama pemungutan suara, Chen Hongyu tampak menggumamkan kata-kata dengan suara yang sangat pelan, dengan sukarela agar Seng Yue mendengarnya, setidaknya kita memiliki lebih banyak poin daripada yang lain. Tidak terlalu buruk kurasa. Melihat semua orang menerima usulan Li Zengzi, Chen Zidian mengangguk, baiklah kalau begitu, saya kepala wasit, mengumumkan akhir dari pertemuan besar kuil. Peringkatnya adalah, nomor 1 Bright Glimmer of Hope, nomor 2 kuil pendeta, nomor 3 kuil ksatria, nomor 4 kuil penyihir, nomor 5 kuil spiritual, nomor 6 kuil assassin, dan nomor 7 kuil prajurit. Besok pagi, perwakilan 6 kuil besar dan Bright Glimmer of Hope akan berkumpul dalam sebuah rapat untuk membahas masalah-masalah aliansi baru. Pertemuan besar kuil berakhir lebih awal setelah 3 tahap. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat tidak terduga. Di mata generasi selanjutnya, contoh pertemuan ini benar-benar menandai dimulainya era yang tak tertandingi dalam sejarah. Li Zengzi membawa senyum tipis di wajahnya, saat dia berjalan menghadap Long Hao Chen mengulurkan tangannya di depannya, "Selamat Hao Chen." Long Hao Chen memberikan tanggapan yang tulus, "Terima kasih. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu."
Li Zengzi membalas senyumnya, aku akan menunggu hari itu kamu akan memiliki tahta ilahi di sisimu. Ucapan selamat yang dia berikan kepada Long Hao Chen juga berarti bahwa Li Zengzi meninggalkan perjuangan untuk kepemimpinan aliansi yang baru. Long Hao Chen mengangguk, tentu saja. Long Tianying bergabung dengan sisi Li Zengzi, menepuk bahunya. Generasi muda akan datang. Awalnya aku pikir kau sangat muda selama ini, tetapi sekarang kau tampak jauh lebih tua. Li Zengzi mendengus, Long tua, meskipun kau tidak banyak berbuat, kau melahirkan seorang putra yang baik, dan sekarang seorang cucu yang baik. Mendengar ejekannya, Long Tianying tidak mengambilnya dalam hati, hanya tertawa terbahak-bahak, ini adalah gen yang hebat. Chen Hongyu mendengus, omong kosong. Aku tidak bisa melihat banyak kesamaan pada kalian berdua, dan dia terlihat jauh lebih baik. Jangan menganggap dirimu memiliki kelebihan yang tidak ada. Long Tianying tertawa, katakan sesukamu. Orang tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kecemburuan dari kalian berdua. Para pemimpin kuil lainnya benar-benar cemburu. Cemburu pada Long Tianying karena telah menumbuhkan cucu yang baik. Kemampuan yang baru saja ditunjukkan Long Hao Chen saat hampir mendirikan aliansi baru, akan benar-benar menjadikan kuil ksatria sebagai pemimpin mutlak selama 100 tahun ke depan. Jika umat manusia benar-benar berhasil menaklukkan kaum iblis, posisi ini hanya akan semakin menguat. Jadi, keberadaan Long Hao Chen dapat dikatakan telah menempatkan kuil ksatria pada posisi penguasa aliansi baru. Long Hao Chen membungkuk kepada para pemimpin, sambil dengan rendah hati menyatakan bahwa pencapaiannya sebagai juara hanyalah masalah keberuntungan. Pertemuan besar kuil telah berakhir, tetapi ini hanyalah awal bagi aliansi kuil yang baru. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi lebih penting. Sebelum sesi ini dimulai, 6 kuil besar telah berkonsultasi sebelumnya, menentukan bahwa perubahan pada aliansi baru akan menuntut tindakan segera. Namun, masalah tentang siapa yang harus memimpin aliansi baru ini dibahas sangat lama. Pada akhirnya, sesi pertemuan besar kuil ini seharusnya menentukan hal yang paling penting. Biarkan kekuatanmu berbicara untukmu. Jika bukan karena penambahan Bright Glimmer of Hope yang tiba-tiba, orang bisa takut bahwa perjuangan kuil ksatria dan kuil penyihir akan berlanjut hingga pertarungan terakhir. Pengunduran diri Li Zengzi bukan hanya karena kinerja Bright Glimmer of Hope, tetapi juga karena kekuatan kuil ksatria. Awalnya dia percaya bahwa kuil penyihir akan sepenuhnya mampu menekan kuil ksatria, tetapi ketika semuanya benar-benar terjadi, kuil ksatria berhasil berdiri di atas kuil penyihir bahkan tanpa melibatkan dua ksatria ilahi mereka. Ini merupakan pukulan telak bagi Li Zengzi, yang tidak mengharapkan situasi ini. Sekarang tanpa diragukan lagi, tidak ada artinya untuk terus berjuang. Tidak mungkin kuil ksatria akan menyerahkan posisi komando kepada kuil penyihir. Meskipun pasukan pemburu iblis secercah harapan terang dipimpin oleh Long Hao Chen, bagaimanapun juga, itu adalah pasukan pemburu iblis, dan dengan demikian dibentuk dengan 6 orang kuat dari berbagai pihak. Anak-anak muda ini akan menjadi pilar utama aliansi di masa depan. Jadi setidaknya setiap kuil akan memiliki tokoh terkemuka di antara barisan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Chen Zidian ingin kelompok Long Hao Chen kembali dan berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan ini. Kemunculan secercah harapan terang memang tiba-tiba, tetapi setelah pertimbangan yang mendalam, semua pihak memberi mereka dukungan, yang merupakan hasil tersulit yang dapat dipertimbangkan.